Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, dan di studio ada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Abdullah dan Bang Jamin. Selamat malam, Zid. Selamat malam. Pak Abdullah, saya ke Anda terlebih dahulu. Saya tahu MA mengatakan bahwa alasan barang bukti first travel disita untuk negara itu berdasarkan pasal 39 junto pasal 46 KUHP. Tetapi bagaimana logika hukum ini sampai kepada para korban yang taunya itu adalah uang mereka, bukan uang negara? Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam para pemirsa di studio dan masyarakat pada umumnya ya, seluruh tanah air. Kita mengetahui bahwa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok itu merupakan perkara pidana. Didakwa melakukan tindak pidana. Pertama, ke-1 melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 72 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan kedua, melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto 64 ayat 1 KUHP. Sebagaimana terdakwa telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Depok. Pengadilan tingkat pertama merupakan judek fakti, artinya pengadilan atau hakim memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Ini yang harus dipahami. Sedangkan Mahkamah Agung itu disebut dengan judek juris. Nah, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukumnya saja. Lebih dari itu bukan kewenangan Mahkamah Agung. Ini yang pertama-tama harus dipahami oleh para pemirsa. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Depok ini diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Ternyata Pengadilan Tinggi Bandung juga memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok. Kemudian perkara tersebut diajukan kasasi. Ternyata kasasi juga sama pendapatnya, membenarkan putusan Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian putusan ini sudah benar oleh Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwa perkara pidana hakim itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Yang pertama, hakim ini terbatas pada pasal yang didakwakan. Selain yang didakwakan ini tidak boleh. Kemudian hakim sudah dibatasi lagi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang sudah diatur oleh hukum acara pidana tidak boleh ditafsirkan oleh hakim. Nah, sekarang terdakwa ini sudah diputus dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan barang bukti yang sekarang ini menjadi polemik di masyarakat. Nah, kenapa barang bukti ini dipertimbangkan seperti itu? Karena fakta yang terungkap di persidangan, ada sekelompok orang yang menyatakan sebagai pengelola aset itu menolak menerima barang bukti. Hal ini disadari bahwa sekelompok orang ini menamakan pengelola ini kan tidak seluruhnya diwakili, bahkan tidak kenal dengan siapapun, ya. Sehingga secara tertulis menyatakan tidak mau menerima atau menolak. Hal ini perlu disadari bahwa dalam perkara pidana barang bukti itu harus dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Nah, barang bukti ini dari mana disita? Ya, kemudian apakah barang bukti itu ada hubungannya dengan kejahatan? Apakah digunakan melakukan kejahatan? Karena semua barang bukti yang ada hubungannya dengan kejahatan dan digunakan melakukan kejahatan itu disita dan kemudian akan dirampas untuk negara. Ingat bahwa dakwaan ini adalah kumulatif, Mbak. Jadi yang paling berat adalah pencucian uang. Oke, sederhananya Pak Abdullah, korban memandang bahwa
Negara tidak dirugikan dalam kasus ini, yang dirugikan adalah korban. Itu adalah uang mereka, bukan uang negara. Tetapi kenapa yang disita justru untuk negara, bukan untuk mereka? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini harus dipahami bahwa ini adalah perkara pidana, ya. Masyarakat melapor adanya tindak pidana, maka laporan itu diterima oleh petugas, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Semua yang dilaporkan oleh masyarakat, barang bukti yang terkait dengan kejahatan sudah disita sejak dari kepolisian, ya. Kemudian setelah disidik semuanya dilimpahkan kepada penuntut umum. Nah, penuntut umum itulah mewakili negara, dalam hal ini juga mewakili masyarakat yang menuntut. Ya, penuntut umum meminta supaya aset itu dikembalikan kepada negara. korban, Pak, bukan untuk negara. Tapi kenapa justru keputusannya malah menjadi untuk negara? Memang dalam perkara pidana ini tidak ada norma yang mengatur bahwa ini dikembalikan pada para jamaah. Persoalannya, nah ini saksi korban itu siapa? Kan tidak terurai dalam surat dakwaan, juga tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ingat Mbak, ini jumlahnya 63.310 orang yang belum berangkat, ya. Oke, 29.000 yang sudah berangkat gitu. Baik, Pak Abdullah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf Pak Abdullah, kita lanjutkan kembali nanti, kami harus jeda sejenak pemirsa. Nanti Bang Jamin Ginting juga bisa memberikan komentar Anda. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali membahas soal aset first travel yang disita oleh negara. Bang Jamin, sebetulnya kalau dalam konteks hukum pidana, apakah barang bukti itu harus diserahkan kepada negara, harus dirampas untuk negara? Ya, kita harus memahami begini ya. Dalam konteks pidana, penyitaan beda dengan dalam konteks perdata. Kalau dalam konteks pidana, penyitaan itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sebagai hasil kejahatan, atau dia digunakan untuk membantu atau mempersiapkan suatu bentuk kejahatan. Tetapi apakah suatu perbuatan dengan alat yang digunakan itu sebagai aset itu nantinya lari kemana ya? Tentu nanti pengadilan akan menentukan apakah diserahkan kepada negara untuk disita atau dikembalikan kepada yang empunya, atau juga nanti akan dimusnahkan begitu. Nah, dalam konteks first travel ini saya melihat dari perspektif saya bahwasannya sebenarnya sebelum ada suatu tindak pidana, laporan pidana dilaksanakan, ada permohonan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang, di mana pengadilan sudah memutuskan ada pengurus yang mengurus aset tersebut. Nah, waktu pengurus menginventarisasi aset tersebut, dan inilah rencananya akan dibagikan kepada para kreditur. Kreditur siapa? Kreditur itu adalah para nasabah-nasabah. Nah, pada waktu saat mau dibagikan, muncullah suatu laporan pidana, sehingga adalah namanya sita pidana. Nah, memang dalam konteks sita, apakah lebih sita umum namanya? Kalau dalam PKPU itu sita umum sama sita pidana, mana lebih tinggi? Memang sita pidana lebih tinggi karena dia berdasarkan kepentingan umum. Tapi tujuan sita pidana adalah untuk pembuktian. Jadi ibarat kata, kalau yang dibutuhkan itu di pengadilan adalah berkas-berkasnya, tetapi tidak ada kewenangan seorang. Aset-asetnya bagaimana? Aset-asetnya sendiri nanti akan dialihkan kalau dia cepat busuk, tempat rusak, dialihkan jadi uang. Jadi untuk pembuktian, bukan untuk dikuasai oleh negara? Bukan dikuasai untuk negara. Jadi penyitaan terhadap pidana, terhadap aset-aset itu untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan pidana. Nah, kapan suatu aset itu dikuasai negara atau disita oleh negara? Nanti pada setelah putusan. Setelah putusan baru ditetapkan apakah ini untuk dimusnahkan, apakah ini untuk diserahkan kepada pemilik. Nah, kalau itu adalah aset daripada pelaku tindak pidana, itu tentu akan disita oleh negara. Tetapi kalau aset itu, contohnya aset orang lain yang dititipkan, aset orang lain yang dipinjamkan. Seperti dalam kasus first travel ini? Di mana orang yang tidak mempunyai kehendak jahat untuk menyerahkan aset tersebut, harusnya aset tersebut dikembalikan kepada para nasabah. Iya, kepada nasabahnya. Para jemaah calon, karena calon apa? jemaah Karena dia tidak mempunyai niat jahat untuk bersama-sama dengan orang pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan. Nah, dalam konteks ini saya kira dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bukan melihat dari ranah ada sisi kepastian hukumnya saja, tetapi rasa keadilan dalam masyarakat nggak muncul. Saya langsung dalam tanyakan putusan kepada Pak Abdullah.
Jangan hanya melihat dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga kepastian hukum, tetapi juga soal rasa keadilan untuk masyarakat. Dan jelas keputusan ini dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat, Pak Abdullah. Iya, ya, memang betul apa yang disampaikan Bang Jamin juga sudah betul, ya, karena keterbatasan hakim pidana itu seperti itu. Jadi tidak bisa menyerahkan langsung kecuali ketika dalam proses persidangan saksi yang dia memberikan keterangan di persidangan itu menyebutkan, oh ini milik saya, oh ini mobil saya, dan bisa membuktikan bahwa dokumen-dokumennya adalah miliknya, sehingga hakim akan berpikir lain. Dalam kasus first travel ini ya, kan sudah nggak jelas lagi ini uang siapa jadi apa, ya, semula aset tidak berupa jelas, pembayaran travel, negara yang akan memilikinya karena tidak jelas siapa pemiliknya lalu diberikan kepada negara. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan seperti itu. Mahkamah Agung sudah memutus bahwa barang yang dijadikan barang bukti itu disita untuk negara, dirampas untuk negara. Nah, nanti jaksa sebagai eksekutor akan melaksanakan putusan itu. Setelah itu dilelang atau dijual atau dikumpulkan masuk kas negara, nah ini kembali pada negara. Negara mau hadir di masyarakat atau tidak, ya. Tentu. Nah, hukum ini tidak bisa minta langsung secara individual. Negara nggak mungkin bisa dikembalikan lagi kepada korban. Artinya kalau sudah itu dikembalikan negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, artinya kan tidak bisa lagi diserahkan kepada para korban. Nah, satu-satunya memang yang bisa dilakukan oleh korban adalah melakukan Dadenverjet, perlawanan terhadap lelang gitu, terhadap lelang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, itu bisa juga dilakukan perlawanan. Kalau PK saya kira nggak boleh, karena PK memang bukan hak daripada jaksa penuntut umum untuk melakukan, karena itu terpidana dan juga ahli warisnya atau kuasa hukumnya. Tapi kalau ahli warisnya dan kuasa hukumnya mempunyai kehendak untuk melakukan PK, dalam hal ini mempunyai rasa keadilan karena dia merasa saya sudah melakukan penipuan terhadap orang, saya bisa melakukan itu, saya kira bisa diupayakan seperti itu demi keadilan. Baik, Pak Abdullah, Anda bisa menjawabnya nanti. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali. Terakhir untuk Pak Abdullah menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ginting. Kalau misalnya negara sudah mengambil semua aset itu tidak bisa lagi, kata Bang Ginting, untuk dibagikan kepada para nasabah. Lalu bagaimana rasa keadilan untuk para korban? Ya. Silakan Pak Abdullah. Oh iya, terima kasih. Ya, memang dalam perkara pidana tidak ada sarana untuk membagikan, ya, tidak ada. Semuanya terpulang kepada jaksa sebagai eksekutor setelah nanti dieksekusi, kemudian disetor ke kas negara, kemudian apakah akan dikemanakan itu tergantung negara. Saya yakin negara punya hati dan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang menarik lagi sebetulnya yang menarik adalah masyarakat korban ini juga sudah mengajukan PKPU, ya. Dan itu sebenarnya saya rasa pakar-pakar hukum sudah tahu bagaimana didorong, ya, supaya tujuan ke arah pidana itu bisa terwujud. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Abdullah. Humas dari Mahkamah Agung telah bergabung bersama kami. Mohon maaf waktunya sangat terbatas. Terakhir, Bang Ginting, soal ini ada persoalan pidana, tetapi juga ada persoalan perdata, PKPU. Dan juga negara di sini katanya tidak bisa kalau mengembalikan aset itu kepada para nasabah. Tidak ada aturannya dalam hukum pidana. Bagaimana sebetulnya mendudukan persoalan ini? Kalau sudah tidak ada lagi upaya, tapi ada upaya hukum tentunya. Upaya hukum yang bisa dilakukan, pertama adalah mengajukan Dadenverjet atau perlawanan terhadap penyitaan dan pelelangan nanti kalau terjadi. Bahwasanya pemilik hak atas benda-benda tersebut, aset tersebut
merasa bahwasanya tidak tepat dilakukan pelelangan atau penjualan aset tersebut karena mereka dirugikan. Berarti Itu yang bisa pertama. mengajukan itu adalah pemilik harta. Ya. terpidananya Anissa dan juga Andika. Ya, pemilik itu artinya yang merasa memiliki, bisa jadi itu bukan milik dia secara langsung atau dia ada menempatkan uang, ia mengaku sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Yang kedua adalah dilakukan PK. PK ini kan pasal 263 mengatakan yang dapat melakukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya. Nah, artinya diminta supaya terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya melakukan upaya hukum PK. PK-nya apa? PK-nya contohnya nanti ada putusan PKPU yang menyatakan bahwasanya harta tersebut dalam penguasaan daripada pengurus. Nah, dibuatlah suatu novum baru yang menunjukkan bahwasannya berdasarkan putusan hakim pengawas di PKPU, di hakim niaga, ini harus diserahkan kepada para kreditur. Nah, dengan putusan itu saya kira itu menjadikan dasar PK bahwasannya demi keadilan, karena dia sudah merasa bersalah, itu adalah sebenarnya hak daripada para kreditur. Sehingga ada novum atau ada juga bukti baru yang menunjukkan bahwasanya itulah milik daripada para kreditur yang harus dikembalikan. Mudah-mudahan dengan PK, Mahkamah Agung bisa menilai memutuskan dengan rasa keadilan. Baik, yang bisa mengajukan PK tersebut berarti tadi terpidananya terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya. Baik, ya. Oke. Terima kasih Bang Jamin atas analisa Anda. Pemirsa, sayang sekali waktu kita habis sampai di sini. Kami dari Prime Talk, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.